nggak berubah. Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Malu kita para jamaah, malu. Gagal faham yang sangat parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baru-baru ini saya menonton video podcast dari Harry Pras. Di situ Harry Pras bersama Ustadz Dzulkarnain menyinggung masalah sholat menggunakan usolli atau sholat dari warga Nahdlatul Ulama. Nah, saya jadi kepikiran bagaimana sih hukumnya orang sholat menggunakan usolli? Apakah sholatnya itu batal? Apakah itu bisa merusak dari sholat atau dan sebagainya? Oke, ayo kita bahas apa hukumnya orang melafalkan niat ketika sholat dan ibadah lainnya di YPI Miftahul Huda. Iya. Nah, disinilah perbedaan antara Salafi dan Aswaja gitu. Yang Salafi di dalam sholatnya saja itu tidak satu pun ternoda bid'ah. Tidak satu pun itu. Contohnya? Iya, artinya kalau Aswaja berangkat dari awal sudah baca usolli. Itu kemudian kadang-kadang ditambah-tambah. Sebelum sholat biasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah usolli, baca usolli. Kadang-kadang diulang-ulang. Setelah saya cari-cari, ternyata memang Nabi Muhammad itu ketika ibadah tidak melafadzkan niat, akan tapi niatnya itu diucapkan di hati, ya, dikerentakkan di dalam hati, tidak diucapkan di lisan. Nah, berangkat dari itu, ulama kelompok Wahabi itu mengatakan bahwa melafadzkan niat ketika ibadah itu hukumnya bid'ah. Karena pada zaman Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Sahabat-sahabat tidak melakukan itu, tidak melafalkan niat ketika beribadah. Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Tanya dalilnya, nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Mana keterangan? Nggak pernah ada. Kok nggak berubah? Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum kepada yang lebih baik. Cari. Mana hadisnya di Sahih Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain? Tarik, ada nggak dalilnya? Nggak ada, kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Para sahabat nggak berubah dari dulu, berubah mestinya. Nah, kenapa warga NU itu kok melafadzkan niat ketika mau melakukan ibadah seperti sholat itu menggunakan usolli fardhu? Nah, jawabannya tidak lepas dari warga NU itu menganut madhab Imam Syafi'i atau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab madhab Imam Syafi'i itu banyak dikatakan bahwa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Karena untuk menolong hati, untuk memantapkan hati. Karena orang itu tidak sama semua. Ada yang orangnya itu mantepan, ada orang yang itu was-was dan sebagainya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa melafalkan niat itu bukan niat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu memang di hati. Nah, melafalkan niat itu bukan dari niat. Nah, tapi itu dalam rangka untuk memantapkan niat yang ada di hati. Dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madhabil Arba'ah dikatakan wa nutquh bilisan laisa binniyat. Mengucapkan di lisan itu bukan niat. Wa inna ma huwa musa'idun ala tambihil qalbi. Akan tetapi melafalkan niat di lisan itu adalah untuk membantu yang ada di hati, untuk memantapkan yang ada di hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali dikatakan bahwa melafalkan niat sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan madhab Imam Malik, juga madhab Imam Hanafi. Menurut madhab Imam Malik, melafalkan niat itu menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama itu ditinggalkan. Namun ketika itu orangnya was-was, itu malah disunatkan.
Sedangkan dalam madhab Imam Hanafi, melafalkan niat sebelum sholat itu hukumnya bid'ah. Akan tapi dianjurkan ketika orang yang ingin sholat itu, orang yang ingin berniat itu adalah was-was. Muhsin Abu Ibrahim, Ustadz Wahabi, yakni Ustadz Badrussalam, itu berbohong atau berdusta ketika mengatakan bahwa Imam Nawawi itu menyalahkan pendapat dari Abu Abdillah Az-Zubairi. Ustadz Badrussalam mengutip dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kata beliau, orang yang pertama yang menggunakan usolli adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Yang dikritik oleh Imam Nawawi ini adalah pendapat dari Abu Abdillah Az-Zubairi yang mengatakan bahwa melafalkan niat sebelum sholat itu hukumnya wajib. Nah, kata Imam Nawawi itu salah, yang benar itu tidak wajib. Nah, kata Ustaz Badrussalam, itu dikira Imam Nawawi itu mengkritik pendapat sunnah. Nah, padahal yang dikritik itu adalah pendapat yang wajib. Itu salah dalam memahami apa yang ada di kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, kata Ustadz Muhsin Abu Ibrahim, Ustadz Badrussalam ini berbohong. Sama halnya dengan Ustadz Abu Furehan, menurut Ustadz Muhsin Abu Ibrahim, bahwasanya Ustadz Abu Furehan ini juga berdusta dengan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Ustadz Badrussalam. Bagaimana dengan bacaan usolli sebelum sholat? Bacaan usolli sebelum sholat. Melafalkan niat, terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin kali kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Asy-Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabit talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluhal qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdillah Zubairi, di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan solat karena solat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Melafadzkan niat ketika solat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika solat. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu semangat menyalahkan amalan kaum muslimin. Nanti kita sering gagal faham, bahkan bisa dusta tanpa disengaja, dan ini terbukti. Seperti kasus melafadzkan niat, terbukti para jemaah. Banyak sekali para ustadz kita gagal faham, bahkan dusta dalam tanda kutip, karena tidak mungkin sengaja. Namun karena terlalu semangat menyalahkan, akhirnya dusta. Dan itu terjadi diantaranya dalam masalah melafadzkan niat. Yaitu apa? Ada saya dapati, kebetulan dapat 2 video ceramah ustadz-ustadz kita, Ustadz Salafi. Yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari ujung Sumatera, Banda Aceh. Kebetulan beliau itu bekas murid saya. Dan sudah sempat saya nasihati, antum salah memahami ucapan Imam An-Nawawi. Ucapan antum itu bisa dianggap dusta. Namun sepertinya beliau tidak terima. Maka saya sampaikan di sini.
yaitu Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, wa qala sahibul hawi huwa qawlu Abi Abdillah Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisani. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan ucapan Imam Asy-Syairazi. Jadi Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab, beliau membantah ucapan Abu Abdillah Az-Zubairi yang mewajibkan. Abu Abdillah Az-Zubairi ini orang pertama yang mewajibkan melafadzkan niat. Maka kata Imam Asy-Syairazi, walaysa bisyai'in, pendapat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya, salah. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud ulama yang pendapatnya tidak ada apa-apanya itu adalah huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Nah, apa ucapan Imam Az-Zubairi tadi? Beliau bukan mengingkari melafadzkan niat, tapi kata beliau, kata Az-Zubairi annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Kata Imam Az-Zubairi bahwa tidak sah kecuali sampai seseorang mengumpulkan niat hati dan melafadzkan dengan lisan. Jadi menurut Imam Az-Zubairi, melafadzkan niat itu wajib, tidak sah kalau tidak dilafadzkan. Maka semua ulama mazhab Syafi'i mengingkari, salah. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghalata hadzal qailu. Berkata sahabat-sahabat kami ulama-ulama Syafi'i, telah salah yang berbicara ini. Imam Az-Zubairi tadi salah. Itu yang disalahkan para jemaah. Tapi kata ustadz kita, beberapa ustadz salafi, saking semangatnya mengingkari melafadzkan niat, ulama Syafi'i saja mengingkari. Malu kita para jemaah, malu. Gagal faham yang sangat parah, akibat tidak bisa menghargai perbedaan. Jika ada perkataan saya salah atau ingin menambahkan, silakan komentar, kita diskusi seperti biasa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.